to the Jonas Podcast Sister. Jomblo, No problem. Because We are happy finance. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yaitu Miss Evi. Yeay! Oke, halo Miss Evi, selamat Halo. datang di Jonas Sister. Thank you. Terima kasih Boleh sudah tahu? diundang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah ngundang. Oke, kalau sekarang nih Miss Evi sibuk apa sih sekarang? Sekarang sibuk nyuci, Cuci, ya terus nyuci. IRT, Sibuk ngajar sih. sibuk aja. IRT ya benar. Ya. Iya. Mengajar. Mengajar ya. Terus Tan tahu dari mana sih kalau pekerjaan ini teh kayak berhubungan dengan penginjilan gitu? Tahu dari mananya sih sebetulnya? Saya juga awalnya mah sejujurnya nggak tahu ya. Karena waktu saya tuh awalnya dulu mengajar tuh bukan untuk dapat panggilan kayak mulus pisan gitu ya jalannya ya, dapat panggilan kamu mau ngajar, terus saya ngajar, terus udah gitu oh iya di sini tuh menuai jiwa-jiwa yang nggak gitu jalan hidupnya nggak gitu yang saya alami. Tapi waktu awal ngajar itu saya tuh untuk mencari nafkah sih awalnya mah gitu. Terus waktu seiring dengan mengenal firman Tuhan, oh berarti panggilan Tuhan tuh semua orang tuh harus memberitakan Injil. Ya udah, jadi orang-orang yang bertemu dengan saya setiap hari kan murid ya, sama teman-teman guru mungkin ya. Nah ya itulah yang saya injilin, itu yang di depan mata gitu. Gitu. Pas di situ gitu ya, kok bisa sih ada hati untuk penginjilan gitu? Padahal kan di dunia sekuler kan banyak pisan kan dikerjainnya, terus teknisnya segala macam itu kan pasti udah kayak nggak kepikir gitu tentang firman Tuhan segalanya. Kok bisa ada hatinya gitu? Dari mana sih itu? Ada hatinya dari mana coba? Dari sini. Dari sini. Hati untuk penginjilan sebetulnya nomor satu sih pengen taat sama firman Tuhan, karena Tuhan bilang kan pergilah beritakanlah Injil ya kepada semua orang gitu, dan jadikanlah segala bangsa muridku. Kan itu sebenarnya yang awal pengen lah gitu. Antara pengen atau takut juga nggak tahu ya, tapi pengen asa harus aja gitu memberitakan Injil. Tapi waktu udah memberitakan mah memang ketika udah berhadapan sama orangnya, saya tuh punya perasaan gini, nggak rela gitu orang-orang yang ada di sekitar saya ini binasa. Saya tuh nggak rela, saya tuh nggak mau kamu itu binasa gitu. Ya caranya cuma satu, yaitu dengan mengenal Tuhan Yesus, dengan penginjilan gitu. Itu kok bisa sih nggak ada gimana caranya Tan? Susah kan soalnya kayak di dunia luar gitu. Tahu dari mana? Nggak takut sama awalnya mah. Ada lah takutnya mah, ada pasti kayak ya. udah pisan gitu, langsung tiba-tiba kepikiran oh iya ya bisa itu masuk di situ bagian itu. Itu kan acting. Itu mah acting. Jadi takut lah, sejujurnya ada rasa takut. Tapi kalau untuk murid lebih nggak takut, karena di budaya timur kita ini memang murid mah jarang yang ngelawan guru ya. Di sini masih guru tuh lebih dihargai gitu. Jadi guru mau ngomong apa juga ya mungkin dalam hatinya mereka menolak, tapi kan nggak nunjukin ke kita. Ya udah aja, selama dia nggak nunjukin mah kita ngomong terus gitu. Ngomong aja terus tentang penginjilan. Nah, gitu. Awalnya sih takut. Ya kalau ke orang-orang yang sesama dewasa memang ada gentar lah gitu, takut. Takut. Oh, iya. Apalagi sekarang online jadi nggak kelihatan ya muridnya. Iya benar. Makanya. Nggak usah ngapa-ngapain. Paling juga di off ya. Ya udah aja gitu. Iya benar. Pernah ditolak nggak tante? Penginjil? Ditolak kalau sama murid nggak pernah ditolak sama murid. Paling juga nggak diwaro kali ya. Oh. Tapi kalau penolakan pernah. Saya pernah ngalamin penolakan. Dulu waktu Dion masih kecil. Saya ada mbak kan di rumah ya. Nah si mbak itu saya injilin. Saya terangin dari awal sampai akhir mengenai Tuhan Yesus. Nah, akhirnya tantangan kan, seperti dulu kan gitu, mau nggak mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kamu gitu. Terus dia dengan tegas bilang, enggak, saya nggak mau. Dia bilang gitu, dia tegas. Tapi saya nggak putus asa. Nggak putus asa, diinjilin aja terus gitu. Diinjilin terus. Kurang lebih saya 2 kali lah ngomong sama dia yang panjang lebar sama si mbak ini.
Terus suatu hari saya lagi tidur siang, nemenin Dion di kamar, tiba-tiba pintu kamar saya diketok sama dia. Ibu katanya, nadanya seperti yang urgent gitu. Saya bilang, ini ada orang datang apa ada orang jahat apa gimana gitu. Terus kenapa? Ini Bu, saya mau ngomong katanya. Mau ngomong apa? Itu katanya yang kemarin ibu omongin tuh bener. Ngomong apa saya? Itu yang tentang Yesus katanya gitu. Wah, saya bilang, kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gini? Saya ketakutan katanya, karena semalam saya diimpiin. Oh, diimpiin apa? Saya masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Luar biasanya di siang bolong kok ada kayak gini gitu. Terus saya diimpiin katanya. Mimpi apa kamu? Saya dimimpiin ada orang pakai baju putih katanya, tapi dari jauh. Terus orang itu bilang katanya ke saya, katanya, kalau kamu mau selamat, kamu harus nurut sama apa yang dibilang sama si ibu gitu. Nah jadi saya sekarang mau Bu katanya, saya sekarang mau ikut Tuhan Yesus katanya, gimana caranya gitu. Boleh tuh diundang jadi guest sih Mbak. udah nggak kerja lagi BTW. Jadi saat itu dia percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kita bisa doa bareng. Waktu itu sempat ada acara doa bareng, keluarga ikut. Berlima ya? Berempat. Abinya belum nongol. Iya. Keluarga Gitu. Cemara ya. Iya benar. Kalau Sam, Lukas gitu tuh korban mamah juga. Korban. Aduh. Iya, kalau Sam sama Lukas itu memang ya nggak tahu, itu mungkin anugerah Tuhan juga lah ya. Ke mereka maksudnya. Jadi saya mah cuma ngomong doang sih sebetulnya. Lisa juga sebetulnya dulu ini ya duluan sebelum Sam sama Lukas gitu. Jadi waktu les itu banyak embel-embelnya dibandingin sama materi lesnya gitu sebetulnya. Ya, Lukas Lukas kan suka pengen cerita ya. Kalau Lukas mah suka pengen cerita kan. Suka pengen cerita. Kalau Lukas mah suka mintanya gini, Tan, nanti jangan belajar ya, nanti bahas Injil aja, bahas Alkitab aja kayak gitu. Emang kehausannya dia gitu. Baru tahu lah di kebaikan Lukas baru satu kelas. Dan Lukas yang selalu kayak gitu. Iya maaf. Boleh ya maaf ya. Kalau sama Lisa dulu les kan berdua ya, Lis ya dulu ya. Iya berdua. Itu bisa lesnya cuma setengah jam. Ya. Ceritanya bisa 3 jam. Waduh. Kurang lebih begitu. Hidun itu. Gitu sih. Oh, Iya. Kalau Lukas sama Sam mah dulu malam sih lesnya, jadi nggak bisa sampai 4 jam begitu. Pulang sekolah kan, udah malam. Terus ya cerita setiap kali pertemuan suka ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu. Gitu. Kalau yang aku mah melebihi waktu ya sebenarnya, itu keterlaluan sih. Jadi mestinya lesnya 1,5 jam, ini mah 3 jam, coba kebayang nggak? Gila tuh. Melebihi waktu itu 2 kali lipat. Iya ya. Tapi senang sih, nggak kerasa waktunya. oh ya. Biasa jadi nggak enak sebenarnya. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Diampuni. Diampuni. Tan, gimana cara bertahan di panggilan itu? Caranya bertahan di panggilan. Kayak nggak kebawa arus kan? Soalnya kan kayak di panggilannya di pekerjaan gitu kan. Terus ada buah-buahnya kan sekarang nyata. Gimana Tante cara bertahan di sana ya? Cara bertahannya ya karena di sini udah pernah mendapatkan jiwa-jiwa lah ya di bidang ini kan, di bidang mengajar. Terus ya yang saya lihat juga anak-anak ini kalau memang yang merespon itu bagus banget gitu. Jadi sungguh-sungguh lah ya, seperti Lisa ya. Belum. Seperti Lukas juga ya, sama Sam apalagi ya. Itu sungguh-sungguh. Jadi saya pikir inilah memang Tuhan menaruh saya di sini gitu. Lagi pula saya tuh dapat bidang ilmunya bahasa Inggris itu bukan dari sekolah. Memang Tuhan kasih gitu. Tadinya nggak bisa Tante. Tadinya nggak ngerti grammar. Saya tuh nggak ngerti grammar sama sekali. Seneng tapi nggak ngerti apa-apa gitu di dalamnya. Sampai suatu hari ya kuliah saya juga kan bukan kuliah bahasa Inggris. Kuliahnya manajemen, tapi Tuhan berikan kemampuan untuk berbahasa Inggris, mengajar mungkin ya, mengajar sama bidang ilmunya ya. Kalau ini memang udah dikasih,
ya saya merasa semakin jelas bahwa di sinilah panggilan saya gitu. Gitu mungkin. Jadi nyambung ya penginjilan sama panggilan. Iya, benar. Penginjilan sama panggilan, iya benar. Jadi Iya. penginjilan masuk ke panggilan kita kan. Penginjilan masuk ke panggilan, penginjilan mah nomor 1 sih sekarang mah ya. Iya. Heeh. Dulu juga setelah ngerti aja waktu kebetulan Lisa ini murid yang pertama sih dulu. Jadi setelah tahu bahwa lewat ngajar ini bisa memberitakan Injil ya, wah enak banget gitu. Jadi lanjut terus gitu, lebih mantap lagi gitu. Ini mah enak banget gitu di sini teh. Oh berarti yang saya tuh tanda pertama ya? Tanda-tanda pertama iya. Indikasi, oh jangan Indikasi. Iya benar. Oh iya, pantas Iya. nama itu. Nggak nyangka lah tapinya segala sesuatu nggak pernah disangka bahwa seorang Lisa seperti ini bisa akhirnya merespon, nggak nyangka gitu. Saya pikir temennya yang akan merespon, Oh. Aku juga mikir temennya, Bener. ya, tapi yang merespon Lisa malah gitu. Nggak nyangka juga yang namanya Lukas itu bisa merespon ya. Sama Sam. Kalau sama Sam dulu banyak berantem, Oh. berdebat gitu. Berdebat ya. Iya, gitu. Pernah nggak mau ngerasain pas penginjilan terus teh kayak ada kuasa penginjilan gitu? Ada, tapi bukan yang dulu-dulu. Ini baru kejadian 3 hari yang lalu. Oh. Penginjilan yang 3 hari yang lalu. Jadi saya kan berdoa terus buat kakak-kakak saya ya, untuk bertobat, seisi keluarga besar kan. Terus saya telepon satu kakak saya, bukan telepon, saya kasih kue karena dia ulang tahun. Ya. Udah tahu stepnya, abis dia dikasih kue dia pasti telepon kan gitu, untuk bilang terima kasih lah ya, seenggaknya gitu. Nah itu udah saya reka-reka untuk memberitakan Injil di situ. Nah sebelum sampai ke penginjilannya, saya tuh ngerasa bosan ngobrol. Karena ngobrolnya yang gitulah, hal-hal yang biasa-biasa gitu kan, aduh bosan banget gitu. Begitu ada celah aja sedikit, saya masuk ke penginjilan, saya ngomong semua. Ya. Sesudah itu ngomong yang biasa-biasa lagi kan, jadi kayak ada klimaksnya gitu. Ngomong penginjilan terus turun lagi ngomong hal yang biasa-biasa. Nah sesudah itu, sesudah memberitakan Injil, ngomong yang biasa-biasa ini beda dengan yang tadi sebelumnya. Jadi ada kasih gitu yang dikeluarin teh. Ada rasa kasih gitu, kasihan ya, bener. Jadi memang apakah penginjilan itu harus dengan kasih, atau ketika kita menginjili kita jadi punya kasih, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi sepertinya yang saya alami ketika kita menginjili, walaupun hatinya kita belum punya kasih yang besar itu ya, cuman karena kasihan doang, aduh kasihannya kalau dia masuk neraka gitu. Tapi ketika kita menginjili teh tiba-tiba ada belas kasihan gitu keluar. Jadi sayang aja, jadi benar makin gak rela lagi orang yang di depan kita ini binasa gitu. Gitu sih yang kemarin dialami mah. Lebih jelas lagi gitu yang kemarin. Kemarin ya. Yang 3 hari lalu. Jadi perlu kasih juga ya buat penginjilan. Iya, perlu kasih. Makasih ya. Tapi Tuhan kayak kasih juga ya hatinya buat mengasihi gitu kan. Jadi tiba-tiba timbul gitu sih kasihnya. Iya, yang saya alami mah gitu. Jadi bukan kasihnya dulu yang besar gitu, aduh kayak yang suci gitu, enggak. Kayaknya enggak gitu deh. Iya. Jadi waktu kita memberitakan Injil teh tiba-tiba kasih itu teh ngalir gitu, bareng ngalir gitu. Gitu. Itu memang semuanya berarti dari Tuhan ya, bukan dari kita gitu. Kayak perlengkapan senjata rohani gitu kelihatannya. Pas kita mau maju, sebenarnya Tuhan juga ngasih perlengkapannya. Iya kayaknya. Kayak gitu ya. Iya. Semua kata-katanya juga, semua itulah, nggak ada kata-kata kita gitu. Iya. Gitu. Oke, ya. Ada satu sih sebenarnya yang menarik sih, yang aku lihat ya, kalau misalnya Miss Evi nih pas ngajar, entah gimana, kayaknya di momen tertentu tuh bisa keluar ada firmannya gitu. Nah itu teh, aku tuh nggak kepikiran gitu. Oh iya, kok bisa masuk di sini, nggak kepikiran sama sekali gitu. Kok bisa kayak gitu? Saya gimana sih Tante? Kok Ya, bisa sih? Itu juga saya yakin banget lah Tuhan yang memberikan ide ya. Karena ini kan bidang pekerjaan, sekaligus juga di sini saya harus saya penginjilan gitu kan. Jadi segala momen diusahakan untuk memasukkan firman Tuhan gitu. Jadi ya contoh-contoh kalimat dalam bahasa Inggris itu kan enak kan.
Contoh-contoh kalimat semua bisa saya masukin firman gitu di situ. Mantap. Semua bidang bisa, mau topik apapun bisa nyangkut gitu. Bisa ada. Itu dari Tuhan ditulis. Oh gitu. Dari Tuhan itu idenya. Gimana caranya? itu idenya. Apakah dengan mengingat firman Tuhan terus kita ingat, oh ya ini kita teh lagi menginjili, jadinya ingat terus gitu biar ngasih gitu. Begitu aja sih. Kayak gitu aja. Begitu aja. Jadi kalau kita mikirin memang aduh saya teh harus bawa banyak jiwa, memang Tuhan membuat saya hidup, ada bisa jalan, bisa normal, bisa sehat, berarti ya pekerjaan saya yang utama itu memang harus menginjili orang gitu. Nah, jadi apapun yang saya lakukan, gimana ya caranya supaya seenggaknya satu kalimat lah gitu, paling enggak satu kalimat di kelas ini dia mendapatkan satu nilai Injil gitu. Gitu. Ya. Mudah-mudahan dari sini memancing pertanyaan gitu. Jadi si murid nanya, Miss, emang gimana sih kalau yang itu teh saya nggak paham. Nah di situ kan kita bisa panjang lebar gitu. Oh iya. Gitu. Mungkin karena kalau kita mikirin Tuhan terus semuanya teh Tuhan, hidupnya teh rohani gitu, maksudnya semuanya Tuhan, jadi kayak selalu punya ide gitu buat ngomong masuk ke situ kali ya. Iya benar. Jadi mah ada pesan gak buat kita tentang panggilan gitu sama tips-tipsnya juga. Gimana senang hari ini tuh ya. Iya, berhasil kan? Berhasil ya. Panggilannya mah ya pokoknya tetap melakukan firman Tuhan aja, punya hati yang mau taat aja sama firman Tuhan, ya lakukan semuanya. Nanti juga Tuhan akan bimbing karena Tuhan itu maha baik kan. Dia pasti akan nuntun walaupun kita salah juga ya. Kita pikir ini teh baik, misalnya memasak seperti yang saya sukakan masak. Oh memasak mungkin panggilan hidup saya masak we heula gitu. Masak aja dulu. Nanti juga kalau salah, tapi tentunya harus sambil berkomunikasi terus sama Tuhan ya. Kalau salah juga nanti Tuhan tuntun. Kalau kata saya sih gitu. Dulu juga saya punya cita-cita banyak. Pengen jadi ini, pengen jadi ini. Tapi ketika dicoba masuk ke bidangnya, dibelokin lagi. Tetap akhirnya ya di sini yang paling lama gitu. Jadi pada setialah sama Tuhan, mencari Dia terus, nanti pasti dituntun. Gitu. Oke. Jadi panggilan itu ada bagian dari penginjilan, bagian dari panggilan, bener kan? Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa mengasihi sesama. Akhirnya kita bisa ngomong sama orang-orang gitu tentang Tuhan supaya orang lain bisa dapat jawaban, dan kita pasti selalu punya ide untuk ngomong tentang Tuhan gitu. Sampai sini dulu podcast Jonas Sister. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Klik apa, Bu? Klik apa ya? Ya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng kalau mau ada notifikasi. Sampai jumpa episode podcast selanjutnya. Dadah.